Nah, sekarang sudah kami sediakan satu wadah untuk kamu praktisi kardus atau praktisi kemasan agar bisa belajar langsung, upgrade langsung dalam satu tempat. Jadi nggak usah pindah-pindah, dan banyak yang bilang ini informasi dapur. Tapi saya sudah tahu resikonya karena memang ini sangat penting berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun di dunia kardus, dan memang ini layak untuk dipublikasi karena sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita akan bahas bagaimana wadahnya. Stay tune. Nah, ini jadi gini, kalau misalnya kamu buka homepage KRDS ini akan ada beberapa poin nih, ada 4 lah garis besarnya. Jadi di sini ada kalkulator kardus, kemudian ada juga kalkulator armada, kemudian ada juga katalog mesin, dan ada juga audit pabrik. Jadi tiap poin ini berdasarkan pengalaman di masa lalu. Misalnya nih, kalkulator kardus. Dulu itu ketika mencari harga kardus itu sulit sekali, bahkan hampir 2 tahun sepertinya. Nah, kemudian sekarang banyak sekali orang-orang nanya, ini berapa harganya, ini berapa harganya. Baik itu ke klien maupun ada beberapa teman yang memang menjadi broker ya. Jadi mereka membantu untuk istilah memasarkan kardus. Nah, dengan kalkulator kardus ini, akhirnya mereka tidak perlu bertanya lagi gitu. Tinggal kalkulasi, bahkan itu sudah detail dari bahannya berapa, marginnya berapa gitu kan. Nah, ini bottleneck yang selama ini memang terjadi di industri kardus itu bisa coba dipecahkan dari kalkulator kardus. Memang ini masih khusus kardus standar, belum untuk kardus die-cut, dan bahannya pun belum ada yang E-float. Ini hanya C-float, B-float, dan CB-float. Tapi kamu bisa cek di kalkulator kardus ini, barangkali bisa bermanfaat. Itu satu, karena saya dulu kesulitan dengan mencari harga kardus. Yang kedua, kalkulator armada. Nah, ini pun sama base-nya karena dulu saya tuh ketika mengukur ini berapa sih totalnya. Nah, kemudian dengan poin ini, dengan tools ini, itu tinggal masukin nih beberapa ukurannya, bahannya apa, quantity berapa, itu langsung kelihatan nih. Oh, ini masuk blend fan, oh masuk ankle, fuso, double gitu kan. Canggih lah gitu dengan tools inilah. Jadi kita nggak perlu repot. Dan itu ada beberapa bare minimum ya, misalnya oh ini 85% atau 80% gitu. Jadi kalau akurasinya misalnya di lapangan ada improve, itu bisa pakai ini. Jadi sengaja dikasih batasan 80% di sana. Itu untuk kalkulator armada. Jadi kamu tidak perlu pusing lagi ini. Karena pernah kejadian dulu tuh udah dikalkulasi kayaknya cukup nih gitu loh, pakai blend fan. Ketika dimasukin ternyata nggak cukup. Akhirnya nyawa blend fan satu lagi, rugi gitu kan. Nggak rugi sih sebenarnya, cuman tipis lah marginnya. Karena kena shipping cost-nya di kardus kan lumayan. Itu sensitif lah kalau namanya shipping cost di dunia kardus. Karena kan usaha bulk ya, jadi bulk itu ringan. Nah, yang ketiga ini ada bahan lah. Sini memang bahan saya jabarkan nih, bahan standar lembaran tuh di kardus seperti ini. Cuman emang di tools ini saya masih pengembangan, karena di sini buat kamu yang baru belajar di kardus ini nggak mudah lah untuk prosesnya. Kamu kan harus bikin ID dulu di pabrik-pabrik core biasanya. Cuman buat kamu yang udah senior yang lihat ini, aduh ini tools apaan nih gitu loh. Ini sebenarnya lebih ke arah membantu gap ya, atau bottleneck. Jadi kemarin itu ada beberapa pinjam perusahaan buat open PO lah. Jadi ada beberapa praktisi kardus baru. Nah, akhirnya saya bilang ini aja deh, biar sama-sama untung berapa persen ditambahin margin gitu loh. Jadi resikonya kedua belah pihak tuh aman. Nah, akhirnya bikinlah tools ini tools untuk bahan. Dan yang keempat ini adalah audit. Jadi tools audit ini sebenarnya awalnya kami itu untuk audit internal ya. Jadi pabrik ini udah aman belum sih gitu. Oh, ternyata banyak yang bocor gitu kan. Nah, di sini saya coba publish, coba sharing lah. Emang ini masih banyak penyempurnaan, tapi lumayan lah buat ngaudit basic-basicnya. Dan memang target kami itu pengen buat semacam ERP lah, walaupun mungkin ini mini ERP. Cuman ini masih on progress. Kalau kamu mau tahu perkembangannya gimana nanti ERP atau Enterprise Resource Plan tuh gimana kami membuatnya, nanti kami coba update. Cuman memang ini customize untuk industri kemasan khususnya kardus. Nah, dari pengalaman masa lalu yang menjadi bottleneck kami tuangkan di satu wadah ini. Kami harap buat para praktisi kemasan khususnya kardus ini sangat bermanfaat. Dan kalau misalnya kamu nih ada lagi yang ini bang atau enggak yang ini bahaslah sekalian gitu, itu gimana solusinya kalau kejadian kayak gini, itu coba kolom komentar aja ya diisi, atau nanti kami bisa coba cari solusi bareng-bareng. Dan pasti selain ERP juga kami sedang building cost structure ya. Jadi untuk di industri kardus itu standarnya berapa sih, yang aman berapa sih gitu. Cuman ya itulah, semoga di video berikutnya insya Allah kita bisa coba bahas lagi. Untuk kali ini sekian, jangan lupa subscribe KRDS, semoga bermanfaat. Terima kasih.